Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wafiq Fadilah Nur dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Pendidikan Program Studi Pendidikan Agama Islam. Saya di sini akan menjawab beberapa pertanyaan tentang filsafat. Langsung saja kita menuju ke pembahasan. Filsafat, apa sih itu filsafat? Filsafat merupakan pengetahuan dan pendidikan dengan akal budi mengenai sebab-sebab, asas-asas hukum dan sebagainya daripada segala yang ada dalam alam semesta ataupun mengetahui kebenaran dan arti adanya sesuatu. Apa sih objek filsafat itu? Objek filsafat meliputi dua hal, yakni objek material dan objek formal. Objek material filsafat adalah suatu kajian, penelaahan atau pembentukan pengetahuan, yaitu segala sesuatu yang ada dan mungkin ada. Objek filsafat materi ini meliputi segala hal dari keseluruhan ilmu yang menyelidiki segala sesuatu. Sedangkan objek formal yaitu sifat penelitian. Objek formal adalah penelitian yang mendalam. Ketika mendalam, kata mendalam berarti ingin tahu tentang objek yang tidak empiris. Penyelidikan sains tidak mendalam karena ia hanya ingin tahu sampai batas objek itu dapat diteliti secara empiris. Objek penelitian sains adalah pada batas dapat diriset, sedangkan objek penelitian filsafat adalah ada pada daerah tidak dapat diriset tetapi dapat dipikirkan secara logis. Apa itu metode filsafat? Metode filsafat adalah cara bertindak menurut sistem aturan tertentu berdasarkan objek formal yang ditentukan menurut suatu pendapat dan pemikiran khas untuk berfilsafat. Metode filsafat terus berubah dan berkembang seiring dengan perkembangannya filsafat itu sendiri. Di sini ada beberapa metode filsafat. Mungkin ada yang bertanya, ada berapa metode filsafat dan apa saja itu? Langsung saya bahas. Yang pertama, positivisme. Metode positivisme ini adalah metode yang lebih menekan kepada aspek faktual pengetahuan. Maksudnya adalah kita mempelajari atau menyelidiki hanya berdasarkan fakta dan berdasarkan data yang nyata. Dan sesuatu yang masih tidak jelas dikesampingkan seperti ilmu gaib dan metafisik itu tidak termasuk dalam pembahasan metode positivisme. Selanjutnya, metode fenomenologi. Metode ini adalah suatu ilmu pengetahuan yang didapat dari pengalaman yang telah didapatkan seseorang atau suatu kejadian yang sudah pernah terjadi. Seseorang dapat mengaplikasikan metode ini dengan cara menceritakan kejadian, waktu dan tempat yang pernah terjadi yang pernah dia alami. Selanjutnya, metode kritis. Metode kritis yaitu metode ini manusia lebih cenderung aktif dalam membentuk dunia mereka sendiri. Artinya ilmu pengetahuan dapat mereka dapatkan dari pikiran-pikiran kritis yang ada dalam pikirannya masing-masing. Selanjutnya, asal dan peran filsafat. Asal filsafat. Ada tiga hal yang mendorong manusia untuk berfilsafat, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, keheranan. Banyak filsuf menunjukkan rasa heran. Plato misalnya mengatakan, mata kita memberi bintang-bintang, matahari, dan langit. Pengamatan ini memberi dorongan untuk menyelidiki. Dari penyelidikan ini berasal filsafat. Artinya keheranan mendorong seseorang untuk berfilsafat, untuk melakukan filsafat. Selanjutnya, kesangsian. Filsuf-filsuf lain seperti Agustinus dan René Descartes menunjukkan kesangsian sebagai sumber utama pemikiran. Manusia heran, tetapi kemudian ia ragu-ragu. Apakah ia ditipu oleh panca inderanya kalau ia heran? Apakah kita tidak hanya melihat yang ingin kita lihat? Di mana dapat ditemukan kepastian? Karena di dunia ini penuh dengan berbagai pendapat, keyakinan, dan interpretasi. Hingga seseorang berfilsafat mengenai pendapat mana yang lebih baik dan pendapat mana yang harusnya mereka ikuti. Selanjutnya, kesadaran akan keterbatasan. Kesadaran akan keterbatasan ini menjadi salah satu asal filsafat. Manusia mulai berfilsafat jika ia menyadari bahwa dirinya sangat kecil dan lemah, terutama bila dibandingkan dengan alam sekelilingnya. Manusia merasa bahwa ia sangat terbatas dan terikat, terutama pada waktu mengalami penderitaan atau kegagalan. Dengan kesadaran dan keterbatasan dirinya, manusia mulai berfilsafat. Ia mulai memikirkan bahwa di luar manusia yang terbatas pasti ada sesuatu yang tidak terbatas. Pembahasan selanjutnya, peranan filsafat.
Apa peran filsafat? Menyimak sebab-sebab kelahiran filsafat dan proses perkembangannya. Sesungguhnya filsafat telah memerankan sedikitnya tiga peran utama dalam sejarah pemikiran manusia. Ketiga peranan yang telah diperankannya ialah sebagai pendobrak, pembebas, dan pembimbing. Peranan filsafat sebagai pendobrak. Kehadiran filsafat telah mendobrak pintu dan tembok tradisi yang begitu sakral dan selama itu tidak boleh diganggu-gugat. Kendati pendobrakan itu membutuhkan waktu yang cukup panjang. Kenyataan sejarah telah membuktikan bahwa filsafat benar-benar telah berperan selaku pendobrak yang mencengangkan. Selanjutnya, peranan filsafat sebagai pembebas. Filsafat bukan sekedar pendobrak atau mendobrak pintu penjara tradisi dan kebiasaan yang penuh dengan berbagai mitos dan mite itu, melainkan juga merenggut manusia keluar dari dalam penjara itu. Filsafat membebaskan manusia dari ketidaktahuan dan kebodohannya. Demikian pula filsafat membebaskan manusia dari belenggu cara berpikir yang mistis dan mitis. Metode selanjutnya peranan selanjutnya itu filsafat sebagai pembimbing. Bagaimanakah filsafat dapat membebaskan manusia dari segala jenis penjara yang hendak mempersempit ruang gerak akal budi manusia itu? Sesungguhnya filsafat hanya sanggup melaksanakan perannya selaku pembimbing. Jadi berubahnya manusia atau keluarnya manusia dari penjara itu ya kembali lagi kepada manusia itu sendiri. Jadi filsafat hanya sebagai pembimbing manusia untuk keluar dari penjara tersebut. Selanjutnya, apa sih manfaat filsafat? Di sini kita akan membahas apa sih manfaat filsafat. Filsafat itu membantu kita memahami bahwa sesuatu tidak selalu tampak seperti apa adanya. Filsafat membantu kita mengerti tentang diri kita sendiri dan dunia kita. Karena filsafat mengajarkan bagaimana kita bergulat dengan pertanyaan-pertanyaan mendasar. Filsafat membuat kita lebih kritis. Bangga kita menjadi orang yang berfilsafat. Apa saja sih cabang-cabang filsafat itu? Filsafat memiliki beberapa cabang pembahasan, di antaranya epistemologi, filsafat pengetahuan, etika, filsafat cabang filsafat yang kedua etika, yaitu filsafat moral, bisa disebut saja filsafat moral. Selanjutnya estetika, filsafat seni. Selanjutnya metafisika, ada juga politik atau filsafat pemerintahan, filsafat agama, filsafat ilmu, dan filsafat hukum. Pembahasan yang terakhir yaitu tentang relasi atau hubungan antara ilmu filsafat dan agama. Ada yang mengatakan bahwa ilmu, filsafat, dan agama memiliki hubungan. Namun demikian, tidak menafikan terhadap pandangan bahwa satu sama lain merupakan sesuatu yang terpisah, di mana ilmu lebih bersifat empiris, filsafat lebih bersifat ide atau akal, dan agama lebih bersifat keyakinan. Namun pada dasarnya dalam ilmu, filsafat, dan agama memiliki tujuan yang sama, yaitu sama-sama mencari kebenaran. Baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.